Good morning, students. So today we will start our new chapter about stoichiometry. So what is stoichiometry? Stoichiometry is at the heart of the production of many things you use in your daily life, such as detergent, tires, fertilizer, gasoline, toothpaste, and chocolate bars are just a few commodities you use that are chemically engineered or produced through chemical reaction. Chemically engineered commodities all rely on stoichiometry for their production. So, I mean, barang-barang yang kita gunakan sehari-hari itu sebenarnya nggak lepas dari reaksi kimia dalam pembuatannya. Dan reaksi kimia ini melibatkan yang namanya stoichiometry ini sendiri. Jadi intinya stoichiometry itu adalah calculation of quantities in chemical equation. Jadi kalau ngomongin quantities berarti tentang perhitungan. Jadi stoichiometry ini adalah perhitungan zat-zat kimia di dalamnya yang terlibat di dalam suatu reaksi. Gitu. Given a chemical reaction, stoichiometry tells us what quantity of each reactant we need. Jadi kita butuh berapa reaktannya in order to get enough of our desired product. Jadi kita mau bikin produk itu sebanyak berapa, kita bisa hitung reaktannya yang harus direaksiin berapa. Because of its real-life application in chemical engineering as well as research, stoichiometry is one of the most important and fundamental topics in chemistry. Jadi chapter ini merupakan dasar dari kimia, gitu. Jadi Miss harap ketika kalian belajar ini diingat-ingat karena akan kepake terus sampai jenjang yang selanjutnya. Kelas 11 dipakai, kelas 12 pun juga dipakai. Gitu. Jadi jangan dilupakan, gitu ya. Oke, next. Nih, misalnya kita ukur which weighs more. Jadi ada 100 pounds of feathers, jadi ada 100 pound bulu, dan 100 pound bowling balls. Which one weighs more? Jadi mana yang lebih berat? You have probably heard this riddle before, right? So, obviously they both weigh the same. Jadi nggak ada yang lebih berat karena mereka dikatakan sama-sama beratnya 100 pound. Since I told you I have 100 pound of each. Jadi masing-masing 100 pound jadi beratnya sama sebenarnya. But if I have 100 pound of bowling balls and 100 pounds of feathers, do I have more feathers or more bowling ball? Kira-kira kalau misalnya sama-sama 100 pound, mana yang jumlahnya gitu, bukan beratnya ya, jumlahnya itu lebih banyak. The quantities of feathers and bowling balls would not be equal. Jadi kuantitiesnya dari bola bowling sama bulu itu nggak akan sama ya gitu. Meskipun sama-sama masanya 100 pound. An individual feather weighs a lot less than a bowling ball. Jadi sangat lebih ringan dari bowling ball. It will take only about 10 bowling balls to get 100 pounds, whereas it will take a lot more of feather. Jadi pasti bakalan bulunya itu lebih banyak gitu ya. Nah, ini di kimia itu kita punya unit kayak satuan untuk menyatakan atom, particles, or molecule itu kita punya namanya nanti mol. Ya. So the learning objectives of this material. By learning these materials, you will be able to 1. Explain the concept of stoichiometry as it pertains to chemical reaction. 2. Use balanced chemical equation to derive stoichiometric factors relating amount of reactant and product. 3. Perform stoichiometric calculation involving mass, moles, and solution molarity. Kita nanti akan belajar sampai mole concept. Why is stoichiometry important? Jadi pentingnya apa sih belajar stoichiometry? Jadi yang pertama itu untuk safety. Jadi regulating potentially dangerous, example calculating effective dose of medication. Jadi dalam pengobatan kita tahu kalau obat-obat itu masuk ke dalam tubuh bereaksi gitu ya. Kita bisa belajar seberapa yang dibutuhkan gitu. Jadi berapa gram tubuh itu bisa efektifnya berapa sih untuk menyembuhkan suatu penyakit gitu. Jadi untuk safety keamanannya nggak terus
um, berlebihan gitu. Misalnya kita disarankan untuk konsumsi obat batuk itu cuma 2 sendok makan, tapi kita minum 1 botol sekaligus. Nah, itu pasti berbahaya gitu. Second is environmental impact. Jadi efeknya terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Knowing how much needed to react limits the need for excess reactant. Jadi kita tahu sisa reaktannya itu berapa gitu untuk bikin gimana reaktannya itu nggak bersisa, karena bahan-bahan kimia ini cenderung kebanyakan kan berbahaya. Kalau misalnya sisanya terlalu banyak terus dibuang gitu ke lingkungan pasti akan membahayakan gitu. Jadi bagaimana suatu produksi itu bisa efektif gitu. The third is cost effectiveness. Manufacturer need to be able to calculate reactant and product list result. Example, production of fertilizer. Jadi untuk bikin pupuk itu kita perhitungkan berapa reaktan yang dibutuhkan, dan kita untuk menghasilkan produk misalnya kayak 1 ton itu kita butuh berapa gram tiap reaktannya gitu. Jadi untuk biar nggak buang-buang ini ya bahan gitu. So I think stoichiometry is important. Do you agree with me? Okay. Stoichiometry is about measuring the amounts of element and compound involved in a reaction. Jadi pokoknya ngukur, ngitung kayak gitu. Isinya stoichiometry itu tentang itu. Bisa ngukur massa, ngukur volume, ngukur moles, ngukur jumlah partikel dan seterusnya gitu ya. Consider the chemical equation. Misalnya Miss punya 4NH3 ditambah 5O2 direaksikan menjadi 6H2O dan 4NO. There were several numbers involved di sini. Ini ada angka 4 di sini, ada angka 3, ada angka 5, 2, 6, 2, 4. What do they all mean? Apa artinya? Jadi di sini Miss ingetin lagi ya, yang depan ini, yang angka besar ini namanya koefisien gitu. Sedangkan yang kecil ini namanya indeks. Oke. Sekarang kita coba, karena ini penting banget, kita akan latihan untuk ngitung. Recall that chemical formula and coefficient represent numbers of atom. Jadi kemarin kan kalian udah belajar tentang balancing chemical equation. Jadi balancing atom di kiri sama di kanan gitu ya. Nah, di sini kita coba hitung lagi. Kalau misalnya 4NH3 ini how many atom of nitrogen? Karena di sini 1 berarti 1 kali 4 gitu ya. Berarti ini 4. Terus di sini hydrogen atomnya ada 4 dikali 3. Jadi 12. Terus di sini karena ini ada angka 5 berarti jumlah oksigennya how many? 5 kali 2 ini 10. Terus di sini kita punya hydrogen and oxygen. Ini ada 6 kali 2 berarti ini 12. Oksigennya ada 6. Terus di sini ada 4, berarti how many nitrogen? 4, and then how many oxygen atom? Juga 4, gitu ya. Jadi perhitungan-perhitungan ini jangan dilupakan untuk balancing itu, karena nanti kalian akan balancing terus sampai ke belakang sini pasti akan balancing. Nggak akan dikasih reaksi ya, ada sih yang sudah setara, tapi kalian harus cek dulu, jangan sampai terjebak. Kalau misalnya ternyata belum setara, nanti perhitungan ke belakang juga pasti bakalan salah, gitu ya. Oke, Miss lanjut tentang relative atomic mass. Jadi relative atomic mass itu apa? Relative atomic mass itu dimiliki oleh elemen. Elemen itu adalah unsur yang terletak di periodic table. Punya kalian masing-masing, kalian ya kan? Nah, masing-masing elemen itu kita punya the number of atom, atomic number sama mass number. Nah, sebenarnya AR ini adalah nilainya sama mass number. Shows its mass compared with the mass of atom of other element. Jadi dibandingkan dengan nanti ada namanya atom karbon 12 gitu. Nah, ini contohnya Miss punya klorin. Klorin ini atomic number-nya kan 17. Terus atomic mass-nya ini merupakan nomor masanya, ini atau kita anggapnya relative atomic mass. Jadi AR itu akan sama dengan nomor massa. Nilainya 35. Biasanya 35,5 gitu ya. Ini dibulatkan gitu. Jadi nanti tergantung
AR ini pasti akan diketahui, atau misalnya kalau nggak diketahui pasti ada data lain yang untuk cari AR-nya gitu. Jadi kalian nggak usah hafalkan, no need to menghafalkan gitu ya, tapi nanti akan terbiasa kok kalau misalnya kamu kerjakan soal itu pasti akan hafal dengan sendirinya gitu. Tapi itu biasanya pasti diketahui di soal gitu. Kalau Miss pasti kasih nilai AR-nya gitu, karena itu untuk ngitung selanjutnya ya. Nah, AR itu kan punyanya elemen gitu. Jadi setiap unsur punya ini. Nah, kalau selanjutnya ini kita punya relative molecular mass atau MR. Bedanya A sama A itu buat atom, atomic gitu ya. Kalau M itu untuk molecular. Jadi kalau molecular ini dimiliki oleh molekul atau compound. Ya, kalau tadi unsur elemen AR. Kalau di sini MR itu adalah untuk molekul or compound. Relative molecular mass of a molecule or compound is calculated by adding together the relative atomic mass dari AR tadi, values for all the atoms of its formula. Jadi menambahkan semua AR yang dimiliki oleh atom itu sekalian jumlahnya. Makanya tadi awal Miss review dulu tentang kali-kali tadi ya gitu. Tapi kalau di MR ini kita ngitungnya without koefisien. Jadi kalau misalnya 6H2O kan ditanyainnya misalnya relative molecular mass of water itu berapa gitu ya, kita hitung H2O aja, 6-nya tadi koefisiennya itu nggak include ke situ. Jadi kita hitung hanya 2 dikali AR-nya H ditambah 1 dikali AR-nya oksigen gitu ya. How to determine? Jadi ini multiply the number of atom each element with atomic mass gitu at the values. Oke, contohnya ini. Find the MR of ammonia. Ammonia itu NH3. Di sini kita punya how many nitrogen? 1. And then how many hydrogen? 3. Gitu kan. Berarti nah, ini angka 14 dan 1 ini merupakan ini AR-nya si nitrogen, terus 1 ini AR-nya H. Nanti kamu boleh cek di table periodic nomor masanya berapa. Nanti pasti N itu ketemu 14. Terus H itu 1, tapi ini kan diketahui. Jadi kalau nanti kita ngerjain soal nanti nggak perlu lihat periodic table karena diketahui gitu ya. Kan ini 1 berarti dikali 14 airnya si N, nitrogen. Terus ini kenapa 3? Karena ini jumlahnya memang 3 gitu. Ya, 3 dikali 1 berarti 3. Nah, tinggal dijumlahin MR-nya itu 14 ditambah 3 jadi 17. Gitu. It seems easy right? Gampang banget, tapi harus teliti gitu. Lanjut ya. Ini learning check. Jadi nanti sama kayak video Miss my previous video. Kalian kerjakan learning check ini by yourself gitu. Jadi Miss mau setelah Miss kasih contoh cara ngerjainnya gimana, kalian langsung kerjakan gitu. Karena kalau nggak nanti lupa gitu ya. Di learning check ini kalian kerjakan. Nah, khusus ini kan ada angka 2 di sini, ini ikut ya. Kalau di sini ikut, jadi ini namanya hydrates, inget ya, yang ada H2O-nya di belakang. Itu tuh ngitung MR-nya ini ikut. Tapi kalau misalnya ada koefisien di depannya yang kayak cuman 6 KClO3, nah ini 6-nya nggak ikut gitu ya. Jadi kalau di reaction itu nggak ikut. Tapi kalau misalnya ini kan satu kesatuan, ini kan bukan koefisien ya. Ini namanya the number of water in hydrate gitu. Jadi dia ikut. Ini kan chemical formulanya itu satu kesatuan. Jadi dihitung gitu ya. Ini udah Miss kasih airnya masing-masing, nanti silakan dihitung yang DC itu MR-nya berapa masing-masing gitu. Oke. Next is empirical formula and molecular formula. Jadi ini rumus kimia, itu ada rumus kimia yang sederhana empirical. Terus ada yang molecular itu yang ada pengalinya nanti. Jadi contohnya kalau ini ya pengertiannya dulu, empirical formula of a compound is defined as the simplest whole number ratio. Jadi kan ada rasio. Rasio itu merujuk sama indeksnya. Ratio of atom of different element in the compound. Jadi
Kalau empirical tadi simplest whole number ratio. Jadi misalnya perbandingan kayak dinitrogen tetraoxide gitu. N2O4. 2 sama 4 itu tuh bisa disimplify ya. Jadi NO2 gitu kan. Kan dibagi 2 semua. Jadi N-nya 1, O-nya 2. Nah, itu namanya dia empirical formula. Tapi kalau yang molecular formula dia tetap rumusnya yaitu yang belum disederhanakan gitu. The molecular formula of a compound is the actual number, jadi benar-benar angka sebenarnya, of atom of different elements covalently bonded in a molecule. Jadi benar-benar actual number ya, yaitu N2O4 tadi. Ini Miss kasih contoh, di sini ada water. Nah, Miss, kenapa ini kalau water itu empirical and molecular formulanya itu same, sama persis, H2O, H2O. Karena ini tuh nggak bisa disimplify. Jadi indeks ini tidak mungkin impossible ya. Kalau dia itu wujudnya pecahan. Jadi memang angkanya bulat semuanya gitu. 2, 1 bilangan bulat gitu. Bilangan bulat dan sederhana. Jadi ini kalau 2, kalau dibagi 2 misalnya, ini kan jadi 1,5 kan nggak mungkin. Makanya tetap kayak gini. Dia akan berlaku kalau ini, kayak glukos ini loh. Molecular formula, glukos ini kan C6H12O6. Nah, ini kan bisa dibagi 6 semua, disimplify jadi ini, CH2O. Nah, itu bisa. Kayak benzen. Benzen itu kamu udah kenal ya kemarin organic compound C6H6. Bisa disimplify dibagi 6 semua jadi CH. Ini jadi empirical formula. Ini juga. Oh, ini Miss kebalik ya. Jadi ini harusnya CH2-nya di sini, CH4-nya di sini. Jadi ini molecular formulanya CH4, terus ini disederhanakan empirical formulanya CH2 gitu. Oke ya. Nih, empirical formula ini adalah dia itu simplifying of molecular formula. Simplifying of molecular formula, nanti kalau disederhanakan jadi empirical formula gitu. Lanjut, how to determine empirical formula and molecular formula. Misalnya nih Miss ada soal ya. An unknown hydrocarbon compound. Hydrocarbon itu kan berarti mengandung hydrogen and carbon ya, mengandung C dan H. Itu MR-nya diketahui 100. Dia is composed of 84% of carbon and 16% of hydrogen. Determine the molecular formula of the unknown hydrocarbon. Di sini diketahui AR-nya C itu 12 dan H itu 1. Nah, gimana cara menentukan rumusnya gitu? Ya, yang pertama kita membandingkan, karena tadi dia udah ngomong kalau hydrocarbon berarti kandungan di dalamnya itu cuma ada carbon and hydrogen. Kita membandingkan rasio dari karbon dan hidrogen. Caranya adalah ini nggak boleh langsung ini kan tadi 84% sama 16%. Nggak boleh langsung dibandingin. Nah, caranya ngebandingin adalah dia harus dibagi sama AR-nya. Karena kita merujuk sama kayak jumlah mol yang di dalamnya gitu. Jadi ini 84 dibagi 12, ini AR-nya si karbon. Nanti kalau langsung ke sini aja boleh ya, ini nggak usah, nggak apa-apa. Jadi 84% dibagi 12, terus 16% dibagi 1. 1 adalah airnya. Nah, nanti kalian ketemu angka di sini, 7 sama 16. Ya, jadi empirical formula dari hydrocarbon yang dimaksud itu adalah C7H16, nanti heptane ya. So, next, let's determine the molecular formula. Nah, kita harus cek apakah ini itu empirical formula sekaligus, kan bisa. Empirical formula itu bisa sama dengan molecular formula. Tapi kita lihat dulu dia nanti pengalinya berapa. Kalau misalnya 1 ya berarti sama. Ya, contohnya kalau yang di sini 1 dia. Contohnya ini ya. Jadi kita cross check dulu sama MR-nya. Selanjutnya kalau kita udah dapat perbandingan yang di sini, ini kan 7 sama 16. Kita cek dulu apakah MR-nya 100 gitu. Nanti kalau misalnya ternyata N-nya ini punya nilai misalnya 2 gitu kan. Misalnya 2 ya ini dikali 2 semua gitu. Jadi ini MR, ini kan empirical formula. Untuk mendapat molecular formula kita butuh N. Sebenarnya nggak harus N sih, bisa kamu tulis X or A, B, dan seterusnya. Variabel apapun bisa. Jadi yang penting kalian cari nilai ini, pengalinya ini.
MR-nya C7H16 dikurung N itu sama dengan 100. Jadi kita tahu kalau ini penjumlahan MR dari sini kan ini 7 dikali AR-nya C ditambah 16 dikali AR-nya hidrogen. Nanti dikali N sama dengan 100, dihitung. Oh ternyata ini 84, 16 juga sama-sama 100, berarti N-nya adalah 1. Gitu. Jadi ini sebenarnya pengali ya. 100 kali N gitu maksudnya. 100 kali N itu sama dengan 100, makanya N-nya 1. Jadi dia akan sama. Molecular formula of hydrocarbon is, nah ini nanti dikali 1 lagi kan, sama berarti itu C7H16. Jadi sama-sama heptana gitu. Sampai sini paham ya? Ini kasusnya nggak harus hidrokarbon, bisa juga misalnya nitrogen sama oksigen gitu-gitu. Bisa karbon, hidrogen, oksigen, tiga-tiganya itu bisa. Jadi keluarnya macam-macam. Intinya adalah kalian cari dulu empirical formula dengan membandingkan persennya tadi dibagi sama AR. Nanti dicari bilangan paling sederhananya, baru nanti kita cross check ke MR-nya untuk cari N-nya. Habis itu kita tahu deh molekular formulanya. Gitu ya. Nah, ini learning check, nanti kalian silahkan kerjakan ya. Ini juga sama, ini karbon sama hidrogen lagi. Nanti silahkan dicari. Kalau ini MR-nya 42. Nanti silahkan dicari ya. Perbandingannya berapa. Oke, lanjut. Percentage composition by mass. Jadi apa sebenarnya ini? Jadi persen massa dari suatu elemen di dalam compound gitu, itu bisa dihitung. Jadi ini rumusnya kita punya percent mass itu equal number of moles of particular element. Ini sebenarnya kalau singkat adalah dia itu sebenarnya merujuk sama index number. Jadi tadi kan misalnya kayak H2O. Nah, berarti jumlahnya hidrogen itu ya ini number of moles-nya ini masuk di sini, indeksnya berapa. Dikali atomic mass, ini AR dibagi molar mass. Nah, molar mass itu sama kayak MR tadi. Relative molecular mass ya, molar mass sama ya. Dari compoundnya. Jadi, misalnya ini langsung bilang misalnya kayak H2O. H2O itu persen massa dari hidrogennya. Itu kan ada indeks 2, berarti ini di sini 2. Terus atomic mass-nya itu AR-nya 1. Terus molar mass-nya itu kalau dihitung nanti 18 dari H2O MR-nya ya, dikali 100%. Bisa juga ini bukan persen mass, tapi massa hidrogen, itu bisa. Tapi di sini bukan persen, itu diganti nggak apa-apa. Jadi ada dua rumus sebenarnya. Di sini adalah massa compound-nya. Massa compound-nya misalnya ternyata 18, gitu kan nanti hasilnya gram. Kalau ini jadi bisa persen, bisa gram hasilnya. Nih contohnya, determine the percentage composition by mass of each element. Each element berarti masing-masing unsurnya in the iron trioxide. Jadi ini ada Fe2O3 ya. Ini kan mengandung iron and oxygen di sini. Nah, kita cari percentage dari iron and oxygen di dalam sini itu berapa. Caranya adalah tadi Fe ya, misalnya ini Fe. Berarti kita ambil 2 di sini kan Miss tadi bilang indeksnya. 2 dikali AR-nya Fe karena dia yang ditanyain Fe. Per MR-nya compound-nya. MR compound-nya Fe2O3 berapa? Nah, ini AR-nya Fe ini nggak ditulis ya di situ, tapi langsung di sini. AR-nya Fe itu 56. Terus AR-nya oksigen ini adalah 16. Nah, nanti kalau cara cari MR-nya ini adalah berarti 2 kali 56 hasilnya 112. Terus 3 dikali AR-nya O tadi berapa? 16 ya ini ya AR-nya O ya. 1648. Jadi nanti ketemu MR-nya compound-nya itu adalah 160. Nah, ini udah dihitung 2 kali 56. Nah, dikali 100%. 112 per 160 kali 100%. Jadi kita tahu kalau persen mass-nya iron di Fe2O3 itu sekitar 70%. Ini hasilnya ya. Terus yang kedua persen mass of oxygen itu kita tahu di sini indeksnya ada 3 masuk di sini. 3 dikali AR-nya O
per MR-nya Fe2O3 tadi udah ketemu 160 dikali 100%. Nanti hasilnya 48 per 160 jadi 30%. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata kita tahu kalau misalnya masanya compoundnya ini misalnya 160 ya masukin aja 100% ini diganti 160 nanti hasilnya akan gram. Jadi ini 70 gram and ini 30 gram gitu. Ya, jadi bisa persen, bisa mass. Ini learning check-nya, kalian hitung. Calculate the mass of, nah ini kalau ini Miss tanyain mass-nya ya. Calculate the mass of nitrogen in 80.2 gram of calcium nitrate. Gitu. Silahkan dihitung massa nitrogennya aja. Tapi kalian sebenarnya bisa juga cari kalsiumnya, bisa juga cari oksigennya gitu. Tinggal caranya sama persis kayak tadi. Tapi 100%-nya tinggal diganti 8,2 di sini gitu. Lanjut ke mol konsep. Ya, mol itu also spelled mol, M-O-L. In chemistry itu merupakan a standard scientific unit. Jadi makanya tadi Miss selalu sounding di depan kalau mol itu unitnya dari stoichiometry, dari kimia ini sendiri. Standard scientific unit for measuring large quantities of very small entities such as atoms, molecule, or other specified particles. Jadi mol ini satuan tadi dari atom, molekul, atau particles yang lain gitu. Karena di kimia ini kan kalau misalnya di fisika itu kan kita ini ya pakai satuan-satuannya kayak kilo gitu. SI-nya tuh kayak kilo gitu-gitu ya. Kalau kimia itu di sini nanti mol itu bukan pakai kilo. Jadi gram memang gram karena biasanya kalau kita merepresent sesuatu itu memang sedikit-sedikit ya. Kalau kimia itu nggak mungkin langsung banyak gitu. Jadi pakainya gram. Jadi ini kalau kalian ketemu satuan gram itu no need to convert to kilogram gitu. Jadi tetap aja dijadiin gram karena kita akan berkutat paling kalau nggak gram malah miligram gitu. Kalau kilogram itu jarang banget. Nah ini ada rumus banyak ya di sini. Kalian harus paling nggak hafal 1, 2, 3, 4 ini. 4 pun di sini ada lagi ya. Jadi yang pertama itu ada massa. Jadi mol ini itu hubungannya sama massa itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya itu elemen berarti massa itu sama dengan mol times by AR. Kalau dia compound berarti mass itu N dikali MR. Nah, perlu diperhatikan tadi mass di sini dia satuannya gram, not kilogram. Ya, pasti gram di sini. Udah kesepakatan ya karena sebenarnya kalau ini kan sebenarnya namanya tadi apa molar mass ya. Molar mass itu satuannya gram per mol. Jadi memang dari sini kita tahu kalau massnya nanti akan ketemu unitnya adalah gram, not kilogram, gitu ya. Jadi nanti kita bisa dapat mol itu akan sama dengan apa? Kalau kita cari mol berarti massa dibagi mass divided by R or MR. Nanti kalian tulis sebelahnya sini nggak apa-apa. Ya, untuk tahu. Jadi kalau Miss sih nanti hafalinnya itu pokoknya semua dibikin mol aja. Mol sama dengan jadi nggak kebalik-balik gitu ya. Dan kalau kayak gini tuh susahnya karena kebalik-balik gitu. Terus ini jumlah partikel. Nah, jumlah partikel itu nanti kaitannya sama Avogadro's number. Jadi kemarin lanjutannya ya dari Fundamental Laws of Chemistry, Avogadro itu menyatakan kemarin kalau ratio of mole ya itu akan sama dengan ratio of koefisien gitu. Nah, dia itu ini mengeluarkan namanya bilangan Avogadro itu sebesar 6.02 times 10 the power of 23. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 23 ini merupakan bilangan Avogadro. Nah, ini menyatakan jumlah partikelnya. Nanti X itu atau jumlah partikel itu akan sama dengan mol times by Avogadro's number. Jadi nanti kalau cari N berarti jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro ini. Ya. Nah, nanti jangan khawatir Miss kok angkanya jelek sekali gitu. Tapi kalau
biasanya kalau soal yang kaitannya sama ini nanti akan dipaskan gitu, dipaskan angkanya ini. Jadi ini ada dua sebenarnya, gitu, bisa 6,02 bisa juga 6 gitu. Tergantung nanti kalau misalnya diketahuinya itu soalnya bilang 3,01 itu kan lebih cocok sama ini, makanya kamu pakai ini. Tapi kalau misalnya cuma 3 kali 10 pangkat 22 yang diketahui, saya cuma partikelnya gitu kan, itu nanti pasti bisa dicoret. Miss usahakan apa namanya, angka-angkanya itu nggak susah gitu ya, jadi yang penting bisa dicoret gitu, bukan angka yang koma-komanya nggak masuk akal gitu ya, terlalu susah nanti. Yang penting kalian sih lebih ke Miss kan udah bantu apa namanya, angkanya tuh gampang gitu ya, jadi nanti kalian tinggal hafalin aja rumusnya gitu ya. Terus yang ini ada molarity atau molaritas. Ini menyatakan concentration dari suatu solution gitu. Nanti rumusnya M besar sama dengan mol per volume. Di sini dibagi ya. Volumenya ini must be liter. Karena nanti molar itu satuannya mol per liter atau molar gitu. Jadi nanti volumenya ini must be liter. Jadi kalau misalnya kamu temukan dia ada mili gitu kan atau centimeter cube, itu kalian harus convert dulu ke decimeter cube. Nanti decimeter cube kan sama dengan liter gitu. Tinggal dibagi 1000 gitu ya. Terus ini ada gas. Nah, ini kaitannya sama volume. Kalau ini volumenya volume ini ya kan ada solid sama solvent nih, punyanya solvent pelarutnya. Kalau di sini volume gas kita bisa hitung. Nah, ini ada dua condition. Jadi gas itu volumenya bisa berubah tergantung sama suhu dan tekanan, temperature and pressure. Jadi kita punya two condition. Di sini ada STP, itu kepanjangannya standard temperature pressure. Jadi ini nanti temperature-nya itu 0 degree Celsius, terus pressure-nya itu 1 atmosphere. Sedangkan kalau RTP ini kepanjangannya room temperature pressure, itu suhunya nanti karena room ya berarti 25 degree Celsius and tekanannya sama 1 atmosfer juga. Jadi bedanya di temperature aja. Nah, ini kita kenal namanya ini 22,4 nih apa sih? Sama 24,4 mirip ya, mirip. Jangan kebalik. Kalau STP itu 22,4. Kalau RTP itu 24,4. Nah, ini merupakan volume molar. Jadi ceritanya ini itu diperoleh nanti dari rumus ini PVNRT. Ketika percobaan terus ditemukan kalau ternyata ketika temperature-nya tadi 0 terus atmosfernya tekanannya 1 atmosfer itu ketemu 22,4 volumenya pasti gitu. Ini kalian nanti kenal juga, ini dibahas juga di fisika ya, kalau nggak salah di grade 11 ya gitu. Jadi ini malah chemistry 2 yang bahas, jadi nanti dapat. Nah di sini nanti Miss jelaskan ya, nanti selanjutnya ada pembahasannya juga. Ini tuh dipakai ketika suhunya itu gini. Pokoknya gini, kalau suhunya kamu tahu 0 degree Celsius, terus tekanan 1 atmosfer, berarti kamu pakai yang ini rumusnya. Volume itu akan sama dengan N dikali 22,4, itu sebagai volume molarnya. Tapi kalau misalnya RTP, kamu tahu kalau di soal bilang dia 25 degree Celsius, berarti kamu pakai yang kedua ini, pakai 24,4. Nah, kalau dia itu soalnya itu nggak di antara mereka, maksudnya tekanannya nggak 1 atmosfer, terus suhunya itu bukan 0 degree Celsius or 25 degree Celsius, nah itu kamu baru pakai PV equals nRT ini. Terus nanti yang terakhir ini V1 per V2 sama dengan N1 per N2 ini dipakai ketika P dan T-nya itu sama. Nanti dari rumus ini kan P sama T itu sama ya. Nah, R ini adalah tetapan gas ideal ya. Itu nanti nilainya 0,082, nanti dicoret ketemu rumus ini gitu. Itu sekilas dulu, kita langsung ke soal ya. Contohnya misalnya yang pakai rumus ini, massa. Kita pokoknya ada massa, ada cari MR atau AR kayak gitu, terus ada mol juga. Nah, ini ditanyain how many moles of sodium chloride
itu NaCl ya, are present in 117 gram of sodium chloride. Berapa gitu. Jadi N tadi kan berarti ini kan compound, berarti kita pakai yang mR ya. N berarti sama dengan massa nih, mass dibagi, kalau di sini mm, sama aja, mR sama mm itu sama. mR di sini tambah tuh 23 kan kali 1 sama aja ya. Ditambah 35,5 dari Cl berarti 58,5. Nah, masanya di atas ya 117 dibagi divided by 58.5. Nanti ketemu 2 mol. Ya gitu. Ini very simple. Tapi ini dasar untuk kalian perhitungan nanti stoichiometry in a reaction gitu. Ya, bisa dibalik juga kalau misalnya diketahuin mol nanti ditanyain masanya berapa gitu. Jadi soalnya seputar itu aja. Yang kedua, kalau rumusnya jumlah partikel, ini ada kaitannya sama ini. Itu contoh soalnya gimana ini? Calculate the amount of particle. Jadi nanyain jumlah partikelnya berapa. Of iron in 5.6 gram of Fe. Ini ketahui AR iron itu 56. Kita cari dulu sebelum kita masuk di sini. Jadi apa-apa itu biasanya hubungannya memang sama mol. Gitu. Jadi kalian cari dulu molnya. Nah, ini kan convert dari massa ke jumlah partikel. Nah, jembatannya mereka tadi ada di mol ini. Gitu. Jadi kita nyari mol dulu. Molnya adalah massa dibagi tadi apa? Massa dibagi mR ya. Kalau di sini AR karena ini elemen gitu. Jadi 5,6 dibagi 56 jadi 0,1 mol. Untuk hitungan matematika di sini Miss anggap kalian udah fasih semuanya. Jadi hati-hati jangan sampai kamu tahu rumusnya, terus kamu masukkan angkanya benar, tapi perhitungannya salah. Nah, itu sayang banget. Jadi Miss ingetin dari sekarang kalau bagi kali itu udah nggak boleh ini ya apa kesusahan lagi, jadi harus bisa gitu. Karena di sini angkanya juga nggak susah kan, bukan yang kayak 75 dibagi 34, nggak kayak gitu kan. Jadi ini gampang banget kan, 5,6 dibagi 56 0,1. Jadi angkanya tuh cantik gitu maksudnya. Terus ini lanjut ya, ini nyari X jumlah partikelnya berarti N dikali bilangan Avogadro tadi. Nah, bilangan Avogadro ini sesuatu yang harus kalian hafalkan. Nah, ini pasti ya. Jadi karena di soal itu nggak akan diketahui. Jadi silahkan pilih tadi boleh 6,02 atau 6 kali 10 pangkat 23 gitu. Jadi tergantung soalnya ya. Gitu. Jadi ini masuk di sini ini harus dihafalkan 6,02 nanti. Nah, ini kan 0,1. Berarti kan apa namanya? Ini jadi kan ini 10 pangkat 1 ya, jadi kan ini dikurangi ya, jadi 10 pangkat 22 gitu. Jadi hasilnya 6,02 kali 10 pangkat 22 gitu. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Ada molarity di sini rumusnya. M tadi molarity, N itu adalah mol. V tadi adalah volume. Miss ingetin lagi kalau volume di sini must be in liter unit gitu. Molarity itu apa? Molarity is the concentration of a solution. Jadi kalau gampangnya sih ini ya, kayak kita lihat sirup. Kalau sirup di botol itu concentrationnya high or low? Pasti high ya karena kental kayak gitu. Viscosity-nya juga tinggi gitu. Tapi ketika kita bikin ditambah air terus kita minum itu kita sebenarnya nurunin konsentrasi dari sirupnya gitu karena diencerkan dengan air itu tadi gitu. Jadi ini intinya the amount of a mole, jadi mol tiap satuan liter gitu. Contohnya ini calculate the molarity of a solution when 4 gram of sodium hydroxide is dissolved into 2 liter of water. Ini udah ada volumenya ya. Kita list dulu. Coba kita karena di sini butuh mol tadi ada rumusnya mol, makanya ini Miss cari mR. mR-nya berapa? Oh, tinggal ditambah NaOH ya, 23 kali 1. 16 kali 1 juga. Airnya H 1 kali 1 nanti hasilnya 40. Terus kita nyari mol of sodium hydroxide itu caranya massa
Nah, balik ke rumus yang tadi lagi kan, massa dibagi MR-nya, 4 dibagi 40, 0,1. Ya. Terus volumenya kan udah 2 liter, jadi nggak perlu conversion lagi, tinggal dipakai. Nah, molarity-nya adalah N dibagi V kan, 0 dibagi volume, berarti kita masukkan 0,1 dibagi 2, hasilnya 0,05 molar. Itu gampang ya. Jadi nanti rumus-rumus yang tadi di mol konsep itu memang harus dihafalkan. Jadi kalau ada data ini, ya susahnya adalah mungkin kamu hafal, tapi bagaimana memutuskan kamu pakai rumus yang mana gitu, karena itu kadang bingung ya gitu. Nah, itu lihat cirinya aja. Kalau misalnya diketahui ada volume di sini, terus ada massa, nanti kan kaitannya sama mol gitu ya, itu pasti kan dicari molarity-nya gitu. Jadi kalian harus connectingnya itu jalan gitu, jadi kamu putuskan pakai rumus mana gitu. Sama kayak fundamental law of chemistry kemarin kan juga kita tahu ciri soalnya kayak apa, kita bisa tahu oh kita pakai yang mana gitu. Nanti susahnya kan kalau misalnya diacak atau dicampur gitu loh, jadi bingung gitu. Tapi kalau kamu sering ngerjain soal, menurut Miss nggak akan kesusahan gitu ya. Oke, di sini ada tadi V, ini Miss singkat ya. Volume itu dua rumus tadi yang STP and RTP itu jadi satu di sini. Mol itu dikali sama VM. VM adalah volume molar. Nah, ini Miss ulang lagi. Kalau STP itu kan suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ini volume molarnya jelas 22,4. Kalau RTP itu suhunya 25, tekanan 1 atmosfer, volume molarnya 24,4. Contoh soal pertama. Calculate the mass of 4.48 liter of acetylene gas, atau rumusnya ya, C2H2 at standard temperature of pressure. Jadi STP ini bisa dinyatakan dengan angka, dikasih keterangan di sini, atau dia bilang dia standard temperature pressure, itu pasti kita tahu kalau STP gitu. Nah, ini at STP condition kita nyari molnya. Miss, kenapa di sini nggak perlu MR? Kenapa ya? Karena nggak ada massa. Kalau MR itu kan hubungannya sama massa. Jadi kalau ini nggak ada massa, ya kamu ini kan fokusnya ke sini. Jadi ini kita molnya itu dapatnya nggak dari massa, nggak melulu massa per MR, enggak. Tapi kita dapat dari ini. N itu kan bisa sama dengan volumenya yang diketahui. Volumenya gasnya itu dibagi sama volume molarnya. Gitu. Jadi tinggal dibagi ke sana kan. Jadi ini volumenya, volume gasnya kan 4,48 dibagi volume molarnya berapa sih kalau STP? Kan 22,4. Makanya taruh sini 22,4. Hasilnya 0,2 mol. Nah, kalau itu ya, jadi nyarinya bukan dari mesnya, justru mesnya ini ditanyain gitu kan. Nah, setelah itu kita dapat mol, nah kita baru cari mesnya gitu. Caranya N dikali MR tuh 0,2 dikali, nah ini Miss lupa kasih AR-nya ya. AR-nya C itu kan 12, H itu 1 di sini. Jadi ini 2 kali 12 tambah 2 kali 1 jadinya 14. 0,2 kali 14 nanti 2,8 gram. Jadi 4,48 liter acetylene gas di keadaan yang STP itu dia akan punya, kalau diukur masanya dia akan setara sama 2,8 gram. Jadi maksudnya soalnya mau bilang gitu. Jadi berkutat sama mol kayak gitu. Berkutat sama kamu ngitung massa, volume, terus jumlah partikel, molarity dan seterusnya. Yang kedua ini contoh dari soal RTP. A tank filled of 12.2 liter of hydrogen gas is used for experiment in a laboratory. Yang kondisinya itu dia punya temperature 25 degrees Celsius and pressure 1 atmosphere. How many moles of hydrogen gas are there in the tank? Kalau di sini ditanyain how many mole aja. Molnya berapa? Kalau nanti jumlah partikel, nah baru kamu masuk ke rumus yang tadi sebelumnya ya. Nah, ini tinggal dibagi. N-nya kan berarti volumenya ini 12,2 dibagi 24,4 karena ini volume molarnya 24,4 masuk di sini dia jadinya 0,5 mol. Gitu.
Tuh, bisa juga nanti ditanyain masa itu juga bisa. Intinya kamu itu cari-cari dulu hubungannya apa. Biasanya hubungannya ya porosnya di mol tadi. Mol tadi kan berbagai rumus gitu ya. Dari yang diketahui kamu convert jadi mol dulu. Habis itu kamu jawab pertanyaan yang diminta sama soal. Itu triknya kayak gitu. Oke. Ini learning check dari 4 rumus yang tadi Miss bahas ya. Nih, how many moles oxygen contain in 64 gram of O2? Terus, how many mole di dalam Cl2 itu kalau ada jumlah partikelnya segitu. Nah, ini kalau ada 12,04 ini kan berarti which Avogadro's number do you use? Will you use? 6,02 atau 6 aja? 6,02 ya, karena ini lebih suitable sama 6,02 gitu. Terus nih molarity. Nah, ini gampang. Nah, ini jangan lupa nanti 5 ini kan masih 500 mili, berarti kamu convert ke liter. Berapa jadinya? 0,5 liter. Jadi masuk ke hitungannya nanti 0,5 liter, bukan 500 mili ya. Nah, ini masih mili, jadi kita konversi dulu ke liter. Sama nanti cari mol dulu, habis cari mol jadi udah ketemu molnya, terus mol nanti dibagi sama volume. Yang ini, nah ini kan ada 0 degree Celsius, terus pressure-nya ini 76 cm Hg. Jadi pressure itu bisa dinyatakan dengan 2 unit, misalnya kalau di kimia ya. Kalau di fisika itu lebih dari 2. Jadi kalau pressure di sini kita kenal namanya atmosfer sama centimeter hydroglyrum. Hydroglyrum ini hydroglyrum ini bahasa Yunani dari mercury ya, air raksa. Nah, ini konversinya adalah 1 atmosfer itu setara dengan 76 cm Hg. Jadi 76 di sini dia artinya 1 atmosfer sama aja. Nah, kalau kita tahu kalau ini 0 degree Celsius and tekanannya itu 1 atmosfer berarti what type of condition? STP or RTP? STP ya. Jadi nanti kamu pakai yang apa? Yang ini yang 22,4 ya, gitu, sama aja. Nah, ini dari sini nanti kamu cari molnya dulu. Ini juga suitable-nya sama 6,02. Gitu. Ada beberapa step nanti gitu. Intinya kamu cari mol dulu dari sini, baru nanti karena ini kamu tahu STP berarti kamu gunakan volume molar yang 22,4. Nah, ini Miss bahas lebih lanjut tentang ideal gas law. Jadi tadi rumusnya adalah PV equals nRT. Jadi ini P di sini. Nah, kalau di gas law ini must be atmosfer. Jadi kalau tadi diketahuinya CMHG atau MMHG gitu. Itu kamu harus konversi dulu ke atmosfer. Gitu ya. Ingat tadi 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg sama dengan 760 mm Hg karena cm ke m kan turun 1 ya, jadi dikali 10. Jadi konversinya adalah persamaannya itu 1 atmosfer itu akan sama dengan 76 cm Hg sama dengan 760 mm Hg gitu. Nanti kalau masuk pressure di sini itu harus atmosfer kamu konversi dulu. Terus volume di sini juga must be liter, ya. N ini adalah mole in gas. Jadi gasnya itu namanya ini berarti kita tahu kalau ini yang dihitung-hitung ya terkait compound yang wujudnya gas, nggak mungkin yang solid dan seterusnya. Jadi ini molnya. Terus R itu adalah tetapan gas ideal. Jadi nilainya ini sampai sini aja ya, ini 0,6-nya ini nggak usah. Jadi kamu hafalkan 0,082 dah. Ini punya satuan liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, makanya ini tadi kan harus ATM, harus liter, harus mol, gitu kan. Nah, suhunya itu must be Kelvin. Jadi kalau misalnya kamu temukan dia masih Celsius, berarti kamu convert dulu ke Kelvin. How to convert Celsius into Kelvin? Masih ingat?
Oke, nanti Miss kasih tahu ya. Jadi kita gunakan formula yang ini, PV-nRT, itu ketika tekanannya nggak sama dengan 1 atmosfer. Terus suhunya itu bukan 0 derajat maupun 25 gitu. Jadi kalau misalnya contoh ya, misalnya tekanannya 3 atmosfer. Terus suhunya ini 27 degree or Celsius. Berarti kan bukan termasuk ini. Nah, makanya baru kamu pakai yang rumus ini gitu. Ini conversionnya. Jadi dari Celsius ke Kelvin itu Celsiusnya ditambah 273. Jadi kalau misalnya tadi punya 27 degree Celsius berarti tambah 273 jadi 300 Kelvin. Jadi yang masuk adalah angka 300-nya, bukan 27-nya gitu. Terus tadi 1 atmosfer itu sama dengan 17 cm Hg sama dengan lagi 760 mm Hg gitu. Diingat-ingat yang ini karena konversi ini nggak akan diketahui di soal, jadi harus hafal di luar kepala, maksudnya kamu hafalin sendiri, jadi kamu nanti konversi itu udah nggak ada masalah gitu. Nah, ini sampelnya. Calculate the volume of 5 mol gas at 152 cm Hg and temperature 27 degree Celsius. How to do this? Nah, ini temperature must be in Kelvin unit. Jadi, pertama kita tahu kalau pressure-nya itu 152 cm/Hg. Berarti kan tadi kalau Miss bilang pressure itu must be in atmosphere unit. Berarti kita convert dulu nih. Tadi kan 1 atmosfer sama dengan 76. Nah, kalau 152 untuk jadiin ke atmosfer berarti dibagi 76. Nanti kita dapat 2 atmosfer. Jadi 152 cm/Hg itu setara dengan 2 atmosfer. Yang temperature-nya tadi sama ya, Celsiusnya ditambah 273 nanti sama dengan 300. Udah paham? Masuk rumus PV-nRT. Kan ditanyain volumenya, berarti volumenya tetap jadi variabel di sini masuk ya. Ini Miss nggak pakai satuan. Nanti kalau kamu kerjakan sendiri harus pakai satuan ya. Nanti biar bisa lihat coret-coretnya itu nanti jadi volumenya akan ketemu liter kayak gitu. Ini 2 masuk, volumenya dicari, ini diketahui 5 mol. Terus ini tetapan gas tadi masuk 0,082 dikali 300 gitu. Nanti V-nya ketemu 61,5 liter. Gampang ya. Nanti di sini nggak harus ini nanti hubungannya sama yang sebelumnya lagi. Jadi nggak harus langsung diketahui di soal. Paham ya? Jadi misalnya Miss kasih berapa gram di sini. Berarti kan kamu bisa cari molnya, caranya adalah masanya dibagi nanti MR-nya kayak gitu. Tapi kalau di sini kan langsung udah diketahui mol, makanya langsung masuk. Jadi mol ini bisa didapat dengan berbagai cara. Jadi kadang di satu soal stoikiometri itu kita pakai mungkin 2 sampai 4 rumus, bahkan kadang lebih gitu. Jadi lihat kaitannya gitu. Nggak harus cuma satu rumus jadi gitu ya. Jadi pasti berkaitan sama yang sebelumnya gitu. Ini learning check-nya silakan dikerjakan. Di sini ada gas. Nah, ini Miss kasih contoh yang pakai massa ya. Ini 1,7 gram amonia. Nanti kamu cari dulu molnya dari 1,7 ini setara berapa mol. Nanti kan ini dibagi MR-nya ini. Kalau udah ketemu, nanti baru masuk PV-nRT. Gitu. Nah, untuk gas yang punya temperature and pressure yang sama, at the same temperature and pressure, two gases follows the formula. Tadi ada V1 sama V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Sebenarnya ini pun bisa dibolak-balik. Jadi kalau ini N, misalnya ya, ini N1 per N2 sama dengan V1 per N2 itu nggak masalah. Asal ini loh, ini itu sejajar, terus ini sejajar. Nggak boleh ini misalnya Miss tuker ya, Miss tuker ini jadi ke sini, nah itu kan salah rumus gitu, nggak boleh gitu. Jadi ini harus sama, ini ke sini, ini ke sini, atau ini ke sini itu harus sama, dan ini ke sini harus sama gitu.
triknya adalah kalian kan ini dua gas, dua jenis gas gitu ya. Nah, nanti kalian harus konsisten. Misalnya gas pertama ya, misalnya contohnya oksigen sama nitrogen gitu ya. Gas pertama kamu maksud adalah oksigen, berarti ya udah oksigen terus di sini. Nah, kalau di sini nitrogen ya nitrogen terus. Jangan dibolak-balik, di sini volumenya oksigen, habis itu ini molnya si nitrogen. Nah, itu nggak boleh, akan jadi salah lagi nanti. Oke, penjelasannya V1 adalah volume gas 1, V2 itu volume gas 2, dia bisa liter or milli. Kenapa? Karena di sini nanti mereka akan saling meniadakan. Jadi meskipun misalnya ini kamu kali 1000 kan sama jadi coret juga. Jadi makanya kalau di sini, kalau yang tadi kan nggak ada apanya ya, sesuatu yang untuk nyoret gitu loh, ngerti nggak? Jadi molarity itu kan sama dengan mol per volume. Nah, konversi dari volumenya itu kan nggak ada yang sama-sama dikonversi juga sama dia. Makanya Mas biliter, PVNRT kan juga gitu, jadi Mas biliter. Nah, kalau di sini kenapa boleh milih? Karena ini saling meniadakan, sama kayak ada saudaranya lagi gitu loh. Jadi ini boleh milih juga gitu. Jadi nanti akan sama aja. Kamu nggak perlu repot-repot konversi gitu maksudnya. Kecuali ditanyain di soal harus konversi, nah itu lain lagi. Gitu. Terus ini nih, at the same temperature and pressure. Jadi keywordnya ada di temperatur dan tekanan yang sama gitu. How many grams of 4 liter methane gas if? Jadi berapa gram sih massa dari gas metana kalau pada saat yang sama, pada tekanan dan temperatur yang sama, itu 8 gram of sulfur dioxide, gas lain itu punya volume 1 liter gitu. Di sini kita list dulu ya, apa aja yang diketahui. Yang pertama ada volume metannya, metananya ada 4 liter. Oke, MR-nya, Miss kenapa butuh MR? Karena kita dari massa ini nanti kan kita hubungannya sama MR. Karena yang di rumus itu kan bukan massa, tapi mol gitu. Jadi kalau kamu langsung misalnya kamu ganti sama massa ya itu salah karena ada MR yang terlibat di situ. Terus ditanyain masanya si metana. Terus ada lagi volume of sulfur, kita punya 1 liter di sini. Terus MR sulfurnya ada 64. Ya, caranya adalah nih 32 ditambah 2 kali 16. 32 tambah 32 sama dengan 64 gitu. Jadi ini singkat aja karena caranya panjang ya. Nanti MR-nya kamu cek lagi. Terus massa sulfur dioxide-nya adalah 8 gram. Nah, ini kenapa? Nah, ini harus cari mol adalah ini. Nih, gitu ya. 8 per 64, ini kan 8 gram per 64, jadi 1 per 8. Masuk rumus V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, masukin tuh. Satu tadi kan, kalau di sini Miss nganggapnya metana itu yang gas pertama, sulfur dioxide-nya gas kedua. Jadi di sini volumenya 4 liter, terus ini kita nyari molnya dulu. Atau kamu boleh nanti kalau misalnya masukin di sini langsung mass of methane per mr gitu nggak apa-apa. Tapi nanti kan kadang tuh operasi pembagian itu bikin bingung. Makanya ini Miss kasih step by stepnya, kamu cari dulu molnya. Sama dengan 1 liter per, nah ini masuk. Molnya ini kan 1/8, masuk 1/8 di sini. 1 per 1/8 itu kan sama dengan kan 8-nya naik tuh, berarti jadi 8 ya. Jadi 4 liter per N1 sama dengan 8, berarti N1-nya adalah berapa? Ini salah ya, bukan 2 mol berarti. Berarti 0,5 ya. Zero, yang di sini sorry ya, ini 0,5. Bener kan? 4 per N1 sama dengan 1 per 1/8, kan 8-nya naik. Kan? Ya kan? Berarti nanti tukeran sama N1 ya, 4 per 8, sorry. Berarti setengah mol. Nah, ini berarti salah sampai belakang kan ya? Ini Miss tulisnya ini. Mau jalan.
Nah, ini. Kalau ini 0,5 berarti juga 8 gram gitu ya. Jadi ini Miss koreksi, perhatikan ya. Jadi kamu sambil lihat videonya nanti silahkan diganti di handout yang Miss kasih. Ini N-nya, N1-nya ketemu 0,5, terus masuk di sini 0,5 kali 16, jadi ini 8 gram lagi, gitu. Ternyata sama, gitu ya. Meskipun volumenya beda, tapi ternyata dia, ya kan, ini kan volumenya 1 liter, dia volumenya, masanya 8 gram. Ternyata 4 liter metin, setaranya juga 8 gram, gitu. Jadi ini menyatakan hubungan kedua gas ketika dia itu di same temperature pressure, gitu ya. Lanjut ke learning check, nanti kamu hitung sendiri. Di sini juga ada massa. Nah, ini ditanyain volumenya malahan, bukan masanya. Ini calculate the volume. Ditanyain volumenya. Tuh. Ada AR, silahkan digunakan nanti untuk cari mol, karena dari gram. Kamu conversion dari gram ke mol dulu. Oke, ini kita udah sampai di stoichiometry of reaction. Jadi sebenarnya yang Miss sampaikan tadi, my previous explanation itu adalah dasar, sangat dasar dari stoichiometry of reaction. Jadi nanti kalau di sini tuh nanti intinya tentang gimana kamu bikin dari soal itu kamu bikin reaksi. Ya, setelah bikin reaksi, nanti kamu ada a balancing chemical equation-nya. Terus nanti kamu masukin mol, dan seterusnya kamu hitung pakai rumus yang mana, kayak gitu. Jadi makanya penjelasan Miss yang sebelumnya itu benar-benar didalami, jangan sampai kamu bingung ketika udah sampai sini, kamu nggak ngerti yang sebelumnya. Jadi sama aja nggak bisa ngerjakan soal juga gitu. Essentially, any problem that involves finding out how much. Nah, ini maksudnya how much masanya, berapa volumenya, dan seterusnya itu tuh merupakan bagian dari stoichiometry gitu. Nah, tadi Miss singgung sedikit gimana caranya mengerjakan soal yang tipe begini gitu ya, yang hitung-hitung gini. Yang pertama adalah ya kamu harus tulis dulu chemical equation-nya. Setelah tulis chemical equation-nya nanti kamu setarakan. Ya, kalau udah nanti nih make IRE atau initial reaction dan equilibrium. Jadi itu nanti ditulis per baris ya, nggak terus di kanan gitu nggak. Jadi per baris initial, terus bawahnya reaction, terus equilibrium. Nah, equilibrium ini nanti bisa kalau kalian mau tulis final juga boleh. Jadi ini ceritanya tentang kondisi mula-mulanya. Itu ada berapa mol, yang bereaksi berapa, terus equilibriumnya berapa. Karena ini adalah dasar dari nanti perhitungan juga di kelas 11. Jadi misal ini kamu nggak lupa ya. Jadi ini dasar banget. Jadi apa-apa kalau stoichiometry pasti pakai ini gitu. Nanti Miss kasih tahu gimana bikinnya ya. Terus yang terakhir determine suitable formula to answer the question. Jadi soalnya minta apa gitu. Jadi nanti kamu ambil data yang mana, baru nanti kamu hitung pakai rumus yang mana gitu. Oke, bisa lanjut ya. Example-nya, contohnya ini. 13 gram of zinc itu rumusnya Zn ya, is completely reacted with hydrochloric acid follows the reaction. Kira-kira reactionnya apa? Zn, fasenya solid ditambah hydrochloric acid, fasenya aqueous, dipanah ke kanan, itu produce zinc chloride and hydrogen gas. Di sini ya, kalau ini Miss kasih, jadi nggak usah mikir reaksinya kayak gimana gitu ya. Nih, ini tapi unbalanced, jadi nanti kamu setarakan dulu, tambahin koefisien supaya setara. Determine the volume of hydrogen gas produced at STP. Tuh, ditanyain lagi, volume hidrogen gas yang dihasilkan di sini itu berapa sih, berapa liter ketika kondisinya STP. Gitu ya. Oke, gimana cara ngerjakannya? Yang pertama, kalian harus cari mol yang diketahui biasanya ya.
Nih, mol yang diketahui dari 13 ini, 13 Miss bagi sama 65, nanti jadinya 1/5 ya. Hasilnya 0,2 mol. Karena ini rumusnya mol kan massa dibagi AR kalau di sini. Karena kembang. Terus kita tulis lagi reaksinya, dipindahkan ke sini. Set gitu. Terus karena ini unbalance berarti kita tambahkan ya koefisien, karena ini kan Cl-nya 2, hidrogennya 2, berarti ini must be 2 koefisiennya. Nah, setelah itu kita bikin tuh initial. Ini keadaan mula-mulanya. Awalnya tuh ini, kalau ini kan kita nggak tahu ya ini sebenarnya. Ini tuh nanti turun dinaikin dari mol sebelah sini. Jadi ini nggak usah dipikirin dulu. Jadi awalnya ini kan 0,2 mol, kita masukin sini. Ini kenapa dicoret? Karena dia belum ada. Kan mula-mulanya belum ada produk ZnCl2 dan hidrogennya kan belum ada. Terus kita lihat ada reactionnya di sini. Miss, kenapa ini isinya 0,2? Jadi ini tuh ada kata-kata completely. Artinya dia bereaksi habis dengan HCl. Berarti kan bereaksi habis berarti molnya tuh habis semuanya. Jadi ini must be 0,2 gitu ya. Oke. Nah, di bagian reaction ya, ini kita ajak kalian kelas balik ke hukumnya Avogadro. Kemarin bilang kalau ratio of moles itu akan sama dengan ratio of coefficient. Nah, itu tuh berlaku di bagian baris reaction. Kalau mula-mula ini terserah mau masukin berapa aja di sini tuh terserah, tergantung perhitunganmu dari soal yang diketahui. Tapi untuk bagian reaction itu berlaku apa tadi? Ratio of mole itu equal sama ratio of koefisien gitu. Jadi karena ini di sini 0,2 ya, ini pakai Avogadro's hypothesis kemarin. Terus ini kan koefisien 1 itu setara 0,2. Nah, sekarang kalau koefisien 2 itu setara berapa sih? Berarti kan 2, cara cari 0,4 ini adalah 2 per 1 dikali 0,2, hasilnya 0,4. Nah, ini karena HCl-nya juga completely, jadi 0,4-nya ini tuh naik ke atas gitu. Jadi ini kalau bereaksi 0,4, pasti initialnya juga 0,4 gitu, kecuali di sini nanti ada sisanya. Nah, ini kan dianggap nggak ada sisa semua, makanya ini kayak gini. Terus ini kan setara sama ke sana juga. Kalau ini koefisien 1 berarti sama dong 0,2 karena ini koefisien 1 juga. Terus ini hidrogen itu juga 0,2 karena koefisiennya 1. Nah, kita kan fokus sama yang ditanyain soal. Yang lain nggak usah diperhatikan karena yang ditanyain soal adalah volume of hydrogennya. Jadi kita pakai ini. Gitu. Nah, ini diturunin. Jadi ini kan ada panah ya. Ini dinaikin ke sini. Jadi sebenarnya dari soal ini kita bisa hitung how many gram of or molarity of hydrochloric acid itu bisa gitu. Tapi kan nggak ditanyain lewat molnya ini gitu. Bisa juga ini molarity dari ZnCl2 berapa gitu. Kalau nanti ada data volume kita bisa hitung. Tapi kan di sini kan ditanyainnya hidrogennya. Ya udah fokusnya ke sini aja. Nah, ini. Jadi bagian reaction ini sebenarnya ada tanda minus dikurangi di sini. Jadi kayak matematika ya. Ini dikurangi, ini makanya habis, ini habis. Nah, kalau di sini ini nggak dikurangi. Tapi ini karena menghasilkan itu berarti plus gitu. Jadi gini, kalau reaction ini reaktan yang di sebelah kiri ya, suatu reaksi reaktannya sebelah kiri. Ketika berjalannya waktu, reaktan itu akan semakin berkurang, benar? Jadi makanya di sini tandanya minus. Nah, kalau di sini ini kan produk. Semakin berjalannya waktu, produknya akan semakin nambah nggak? Iya kan? Makanya ini tandanya plus. Makanya ini langsung turun di sini, bukan hasil pengurangan dari atas. Enggak, kalau yang di kanan ini langsung turun 0,2, 0,2. Udah selesai. Jadi nanti kita dapat molnya hidrogen itu kan 0,2 mol ya di sini. Nah, berarti volume of hydrogen at STP-nya berarti kan tadi rumusnya N dikali Vm. Berarti 0,2 dikali 22,4 liter per mol. Nanti jadinya 4,48 liter. Gitu. Ya, yang penting kalian paham. Kalau di sini sih esensialnya di sini. Kalian how
how you make IRE di sini. Kalau ini salah, ke bawah juga salah. Oke, jadi perhatikan ya. Tadi bikin I dulu, mula-mulanya, terus reactionnya tadi kita punya ini, rule ratio of mole itu akan sama dengan ratio of coefficient. Jadi di bagian reaksi ini aja ya. Kalau yang lain enggak. Kalau yang E ini kan hasil pengurangan di sini dan hasil nurunin angka-angka yang di atasnya di sini. Kalau mula-mula itu bebas, freely. Nah, kalau khusus untuk reaction yang di tengah ini, kalian berlaku ini ratio of mole itu akan sama dengan ratio of coefficient. Jadi tinggal ikutin koefisiennya. Nah, masalahnya kalau misalnya koefisiennya salah, kalau misalnya aku belum bisa balancing chemical reaction. Nah, itu ya kamu harus bisa dulu gitu, harus bisa balancing dulu. Kalau nggak bisa balancing, salah nggak mol yang dimasukin di sini? Salah, salah banget. Nanti ke bawah juga salah gitu, sama aja gitu. Jadi menurut Miss tuh chemistry itu adalah puzzle. Jadi satu hal itu bisa jadi dia berkaitan dengan satu hal yang lain. Jadi bab-bab yang sebelumnya itu tuh jangan dilupain gitu. Maksudnya kalian harus tetap ingat itu sambil jalan gitu. Jadi kalau kalian lupa atau mungkin nggak paham sebelumnya itu akan kesusahan di bagian depan gitu sih sarannya. Gitu ya. Oke, nanti coba diulang-ulang yang slide ini gimana cara bikin IRE itu sampai bisa gitu. Baru nanti kamu move ke selanjutnya. Oke. Lanjutnya ada limiting reactants. How we can be determine which reactant will be completely consumed in the reaction. Kalau di contoh sebelumnya itu kan habis semua tadi, ada zinc and hydrochloric-nya itu hydrochloric acid-nya itu habis. Nah, gimana kalau ternyata ada sisa? In this cases, we must determine the amount of both reactant species present and use the molar ratio from the equation to determine which will be completely consumed. Jadi kita itu harus memprediksi atau menentukan reaktan mana yang habis bereaksi, mana yang sisa. Gitu, karena belum tentu yang kan tadi initial yang bagian kolomnya initial itu kan bebas mau masukin berapa aja, jadi ya tergantung soalnya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang bereaksi itu nanti membuat si reaktan ini sisanya, itu sah-sah aja. Cuma di sini Miss ingetin adalah di limiting reactant ini reaksi hasil di equilibrium itu nggak boleh minus. Jadi misalnya gini, yang tersedia di initial itu 5 mol. Ternyata yang bereaksi adalah 4 mol. Nah, itu mungkin berarti sisa 1 mol. Kan dikurangi. Tapi beda halnya kalau misalnya tersedia 5 tapi hasilmu yang direaksi itu adalah 6. Berarti kan nggak mungkin tersedia 5 kok kepakainya 6, kan nggak mungkin. Jadi nggak boleh minus gitu ya. Itu mirip sama yang Miss Lukman udah jelaskan di Fundamental Laws of Chemistry. Jadi hasilnya itu nggak boleh minus ya. Oke. And which present in excess. Jadi kita nentuin mana yang sisa dan mana yang completely consumed. Nah, limiting reactants ini adalah Indonesianya adalah reaksi yang habis bereaksi. Jadi reaktan tapi yang habis bereaksi, yang hasilnya di equilibrium itu zero. Jadi kepakai semua molnya. Jadi masuk IRE itu must be in mole unit. Jadi apa-apa kalau ada data massa, ada data volume dan seterusnya itu kamu harus convert dulu ke mol. Ya, karena satuannya ini tuh mol. Oke, ini contohnya dari diagram ya. Jadi di sini misalnya ada iron and sulfur ini react membentuk iron to sulfide. Sulfide ya. Sulfide. Nah, di sini ada satu, ini kan koefisiennya udah setara ya, 1 1 1 1. Berarti ini misalnya ada 5 iron and then ada 5 sulfur. Berarti mereka tapi ini harusnya ada satu lagi ya. Ini
udah pas ya, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pasang, jadi dari Fe berdekatan sama sulfur. Nah ini kalau ini tuh ideal stoichiometry berarti yang completely react, jadi tadi kayak contoh yang sebelumnya, zinc sama hydrochloric acid tadi juga completely react, karena nggak ada sisanya reaktannya. Nah beda sama yang kasus limiting reactants, itu kalau ini ada ironnya only 3, berarti kan yang bisa membentuk iron to sulfide itu adalah cuma 3 di sini. Nah, sulfurnya ada 5 tuh, makanya dia sisa 2. Nah, S ini adalah disebut limiting reactants. S ini adalah yang sisa, jadi kita nyebut limiting reactants. Yang tadi kan yang habis, berarti si Fe gitu. Paham ya? Oke, jadi Fe kenapa disebut limiting reactants? Karena dia adalah reaksi yang habis bereaksi gitu. Sampel ya. Ada 0.5 mol of nitrogen gas react to 2.5 mol of hydrogen gas to form ammonia gas according the chemical equation. Jadi ini ada diketahui ada N2, ini kalau ini udah. Jadi kamu kalau cek ini nggak ada keterangannya, Miss ini udah balance belum? Silahkan cek. Kalau udah, ya udah, nggak usah diapa-apain gitu. Ini kan N-nya udah ada 2, ini 6, udah ya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata belum balance, kamu harus balancing dulu gitu. Pertanyaannya determine which is limiting reactant. Dia cari mana sih yang habis dari reaksi kalau ada molnya segitu sama segitu tuh yang habis yang mana. Terus how many grams reactant remains. Jadi ada sisa kan. Kalau ada yang habis berarti ada yang sisa. Yang sisa nanti, kalau ini pasti ada yang sisa ya, karena ditanyain. Yang sisa nanti kamu cari, kan nanti ketemu molnya. Habis itu kamu cari how many grams gitu. Ini diketahui AR-nya H itu 1, N itu 14. Ini reaksinya ditulis lagi, terus kita tentuin. Nah, ini initial. Ini kan udah mol tuh, enak banget langsung masuk. Nah, masuk 0,5, 2,5, ini belum ada ya. Karena dia kan produk, awalnya tuh initial belum ada. Terus di bagian reaction, nah ini pentingnya ini, kita nentuin how many yang bagian reaction. Miss kenapa ini 0,5? Kenapa yang dihabisin? Kalau ini kan berarti yang dihabisin si nitrogennya. Kenapa nggak hidrogennya? Coba ya, kalau ini kan 0,5, terus ini koefisien 1, ya kan? Setara koefisien 1. Nah, kalau koefisien 3 itu setara berapa? Kan berarti 3 per 1 kali 0,5. Ini udah paham ya caranya dapat 1,5 ya? Oke, sampai situ paham? Kalau balik, kalau misalnya hidrogennya ini habis, berarti kan ini isinya 2,5 tuh. Berarti di sini berapa? Sepertiga dikali 2,5 ya. Misal anggap 2,4, berarti sekitar 0,8 sekian gitu ya. Tersedianya cuma 0,5, tapi reactionnya 0,8, mungkin nggak? Nggak mungkin, makanya itu nggak dipakai. Jadi kita pakainya yang ini, karena dia hasilnya nggak minus gitu. Terus ini, koefisien 2 berarti setara berapa? 2 per 1 kali 0,5 berarti 1 ya, 1,0 mol. Nih, reaction itu follows the rule tadi. Ratio of mole itu akan sama dengan ratio of coefficient. Nah, ini equilibrium. Kita ngurangi ya, kalau di sini 0,5 dikurangi jadi habis. Berarti ini sebagai limiting reactant. Nah, kalau hidrogennya yang sisa 2,5 dikurangi 1,5 berarti 1. Di sini tinggal diturunin tadi 1. Ini kan kejadian 1, dihasilkan 1 gitu ya. Diturunin 1. Udah selesai. Berarti limiting reactants-nya adalah nitrogen gas. Nah, after the reaction, hydrogen gas remains 1 mol. Jadi tersisa 1 mol di sini. Makanya masanya berapa? Berarti N dikali Mr. Kenapa Mr? Karena ini H2 gitu. H kan nggak mungkin H aja. Kecuali kayak Fe. Kalau logam-logam Zn tadi kan cuma 1. Memang mereka tuh individually gitu loh. Jadi bisa berdiri sendiri. Itu makanya kita ngitungnya pakai AR. Tapi kalau misalnya ini H2 itu kan termasuknya molekul, makanya dia pakai Mr. Jadi harus dikali 2 di sini, 2 kali 1 AR-nya gitu. Jadi 2 gram. Paham ya? Kalau ngitung NH3 boleh nggak, Miss? Boleh. Ini bisa dihitung juga gramnya berapa. Caranya ya 1 dikali MR-nya sih. Cuma kan nggak ditanyain ya. MR-nya sih amonia ini 17. Berarti nanti
17 gram ketemunya gitu. Gampang ya. Oke, ini learning check-nya silahkan dikerjakan. Ini nanti pasti akan ada yang nih determine sama sih pertanyaannya, which is the limiting reactants and how much substance remains. Jadi yang sisa berapa gitu. Kalau kamu mau hitung CaCl2-nya yang dihasilkan itu bisa juga, nggak apa-apa. Untuk ya lebih paham ya gitu. Yang terakhir ada hydrates. Nah, hydrates ini ternyata kita bisa hitung ini kan hydrates ini kan rumusnya sebenarnya salt. Habis itu ada titik gitu kan. Ada angka kayak koefisien gitu terus H2O gitu kan. Nah, kita bisa hitung angka-angka yang dimiliki oleh H2O ini kan dia bisa 1 nilainya, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, itu bisa dihitung. A hydrate is an ionic compound. Nah, tadi bentuknya salt ya. That contains water. Jadi dia pasti gabungannya sama H2O tadi. Jadi rumusnya itu ada bla 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 titik bla 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 H2O. Jadi pasti mengandung H2O in its structure. Jadi dia mengikat air gitu ya. To determine the formula of a hydrate experimentally, we must calculate the mole ratio of the water portion compared to the unhydrate portion. Unhydrate itu adalah yang udah kehilangan air. Jadi cara taunya adalah hydrates ini nanti dipanaskan. Dipanaskan kan airnya menguap. Nah, nanti kita tahu masa awalnya, terus masa setelah nguap tuh berapa. Nanti kita tahu water yang nguap tuh berapa gram, tinggal dikurangin. Nah, kita bisa cari angka-angkanya itu tadi dengan cara kita bandingin yang udah nggak ada waternya itu sama waternya sendiri itu dibandingin gitu. Jadi nanti pakai perhitungan hitungnya ya, bukan dihafalin. Oke. Calcium chloride hydrate nih kan, ini X ini kan kita nggak tahu, unknown gitu loh, kita suruh nebak. CaCl2XH2O has a mass of 4.72 gram. After heating for several minutes, the mass of the unhydrate, jadi yang udah kehilangan air, is found to be 56 gram. Determine the formula for the hydrate. Ya, ada massa, misalnya massa yang hydrate sama unhydrate-nya. Bisa juga kadang soal itu bilang dia mention massa airnya, itu bisa juga. Nah, kamu tinggal hafalin aja mana yang dibandingin gitu, jangan bingung pokoknya. First step is find the mass of water driven off. Jadi kita cari massa air yang udah nguap tuh berapa. Caranya kan 4,72 sama dengan 3,56 ditambah massa water. Berarti kalau cari massa water adalah 4,72 dikurangi 3,56 di sini, ketemu 1,18. Ya, ini mass of water. Terus convert the mass of unhydrate and water to moles. Dari kita bandingin molnya, balik-balik lagi ke mol lagi gitu ya. Jadi jangan bosan sama mol. Caranya adalah massa, ini kan yang unhydrate, berarti yang udah kehilangan air ya. Tadi kan 3,56 setelah airnya nguap, berarti kita pakai ini. Kenapa ini nggak dipakai? Ya memang nggak dipakai, karena kita membandingkannya adalah antara unhydrate dan waternya. Bukan kita bandingin hydrate-nya, gitu. Jadi ini 3,56. Dibagi kalau kamu hitung nanti mR-nya CaCl2, jadi Ca ini airnya adalah 40, terus Cl ini adalah 35,5. Jadi nanti kalau dihitung jadi 111 mR-nya di sini. Dibagi jadi 0,032 mol di sini. Terus kita cari mol H2O-nya. Caranya sama, massa dibagi mR-nya. Cuman mR-nya kan beda. Kalau ini H2O itu airnya H itu 1 kali 2, 2 ditambah airnya O 16 berarti 18. Dibagi 1,18 dibagi 18 hasilnya 0,065. Nah, ini itu dibandingin molnya H2O atau ini molnya sama aja sih. Jadi molnya CaCl2 dibandingin sama H2O. Ini kan kalau misalnya 2 sama 5 nggak dianggap, ini kan sama aja 0,03 sama 0,06. Jadi biasanya kayak gini tuh pembulatannya. Berarti kan 1 banding 2. Gitu. Berarti angka H2O di sini adalah 2. Gitu. X-nya adalah 2.
Nah, untuk cari dua ini yang perlu diingat lagi adalah ini proporsi unhydrate-nya itu must be 1. Baru nanti kamu tulis ini. Misalnya gini, misalnya kasih contoh. Saya kamu ketemunya 4:8. Nah, itu kamu nggak boleh langsung tulis 8. Kan 4:8 masih bisa disimplify lagi. Jadi unhydrate-nya ini harus 1 di sini perbandingannya. Baru nanti kamu tulis di sini sebagai angka pengganti X di sini. Gitu ya. Jadi H2O itu ngikut unhydrate yang rasionya 1. Gitu. Learning check silakan nanti dikerjakan. Kalau di sini CuSO4 kasusnya. Water evaporate and its mass reduce become. Kalau its mass jadi masanya berkurang menjadi 6,8. Beda ya sama its mass reduce as kalau berkurang sebanyak. Nah, kalau berkurang sebanyak kan berarti dia ngomongin waternya yang nguap. Tapi kalau berkurang menjadi berarti kan sisanya setelah waternya nguap gitu. Jadi perhatikan bahasanya ya, become 6,8. Jadi 6,8 ini bukan airnya, tapi dia itu punyanya si unhydrate-nya. Ini punyanya hydrate. Tinggal dicari kayak tadi rumusnya sebelumnya ya. Okay, you have finished this section. Please do the learning check by yourself to make you understand the materials well. Miss punya sesuatu ini, keep calm, stoichiometry is easy. Jadi kesannya sih kalau stoikio itu kayak susah gitu ya, tapi percayalah kalau misalnya kalian itu rajin ngerjain soal, terus benar-benar memahami apa yang disampaikan, atau mungkin kalian bisa latihan soal sendiri, itu tuh bakalan improve kemampuan kamu di stoichiometry, karena ini memang butuh jam terbang gitu. Jadi silakan latihan selama sisa waktu yang ada gitu. Ini merupakan chapter terakhir, jadi memang Miss kasih dalam satu video supaya nanti kalian bisa one by one untuk pelajari gitu, jadi bisa sekalian sampai akhir gitu. Tetap semangat, jangan apa ya kayak aduh susah nih gitu. Kalau susah aku nggak mau lah, nggak mau ngapain belajar orang sama-sama nggak bisa gitu. Jangan kayak gitu karena kalian tuh itu kan science class gitu, kelas IPA. Jadi maksudnya kamu akan selama 3 tahun akan berkutat sama chemistry gitu, nggak akan bisa lepas gitu. Jadi dan Miss tadi bilang kan kalau stoikio ini adalah dasar dari nanti kelas jenjang selanjutnya. Jadi kalau kamu melupakan yang di sini pasti nanti besoknya kesusahan gitu. Jadi Miss mohon dengan sangat kalian bisa meluangkan waktu nggak cuma di pelajaran chemistry aja gitu. Misalnya kamu ada free time, silakan pelajari gitu. Kalau memang mungkin kalau sekali denger belum bisa, kalian butuh 2-3 kali itu nggak masalah. Yang penting kalian ada usaha untuk memahami ini gitu. Dan Nis membuka pertanyaan. Kalau kalian mau tanya silahkan mau chat pribadi boleh, atau mungkin mau kasih komen di Edmodo bisa gitu. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah gitu. Okay, see you on the next video. Bye bye.